ada yang bobo sama makan nih. Ayo yang masih bobo, yang masih makan, kita udah mau mulai nih ibadahnya. Nanti kan kalau udah selesai ibadah, mau bobo lagi, mau makan lagi, silakan. Tapi sekarang kita ibadah dulu ya. Adik-adik yang lain udah pinter nih, udah siap mau ibadah. Nah gitu dong. Sekarang karena semuanya udah siap, kita mau mulai ibadah adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita mau tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kebaktian online kami hari ini Tuhan. Kau yang pimpin supaya kami bisa mendengarkan cerita yang baik, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Kau yang hilangkan segala rasa malas kami, segala rasa ngantuk kami, Engkau yang hilangkan semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang udah sikat gigi? Kamu udah? Udah? Pintar. Kalau udah sikat gigi berarti nyanyinya jangan malu-malu ya. Buka mulutnya dan nyanyi yang kencang ya. Nah, kalau yang belum mandi, siapa nih belum mandi? Ayo ngaku. Kalau yang udah mandi kan berarti nggak boleh malu nih ikut gerakin badannya. Oke? Nanti kalau nyanyi kita pakai gerakan semua ya. Yuk kita memuji Tuhan dengan lagu I Love You Jesus. Kita nyanyi lagi yang keras, tepuk tangan dan goyang sama-sama ya. Kita ulang lagi sekali lagunya ya. Kayaknya Cici lihat nih masih belum pada capek kan? Masih semangat semuanya ya? Kita mau lanjut memuji Tuhan yuk! Jalan
pada hari Minggu tanggal 12 Juli jam 4 sore. Pembicaranya adalah Ibu Charlotte dan Bapak Yahya Laban. Ayo Papa Mama, Om Tante ikut semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, tiba saatnya kita memberikan kolekte. Untuk kolekte dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk kolektenya ya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Cici lagi mau lihat nih teman-teman kita yang kesaksian di minggu ini. Kita lihat sama-sama yuk. Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Hore, aku bisa berjalan-jalan dan lompat-lompat. Kisah para Rasul 3 ayat 6. Lalu Petrus berkata kepada mereka, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunya akan kuberikan padamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah para Rasul 3 ayat 6. Lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. 你们好，今天我们要上课。我爱耶稣的歌，这个是 Gwen， 这个是 Eunice， 我是 Eunice， 这个是 Kayla。Ku mau cinta Yesus selamanya.
Adik-adik, kita sebentar lagi mau dengerin cerita firman Tuhan nih. Siapa yang udah siap? Coba angkat tangannya. Mana nih? Gak ada yang mau dengerin cerita? Coba ya, ceritanya sekali lagi ya. Sekarang yang mau dengerin cerita katakan amin. Nah, begitu dong. Nah, adik-adik sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Ku Mau Cinta Yesus. Om Daya, kenapa Om Cahya nggak kenapa-napa sayang, ya. Om Cahya lagi mau cerita sama teman-teman kamu di rumah, sama anak-anak semua di rumah. Om Cahya nggak kenapa-napa ya. Selamat pagi anak-anak di rumah, ya. Tetap sehat, tetap semangat. Semuanya sudah mandi? Siap dengar cerita? Haleluya. Om, ini mau nggak? Oh ya Michael, terima kasih. Ya terima kasih Michael. Kamu kasihan ya lihat Om Cahya ditimpukin. Oh Michael baik sekali. Nanti makanannya disimpan dulu ya. Oke Michael luar biasa ya. Nah anak-anak di rumah ya, pagi hari ini Om Cahya mau cerita ya. Ada murid Tuhan Yesus yang berani luar biasa ya. Dia berani bersaksi, dia berani cerita tentang Tuhan Yesus. Sampai-sampai ya dia dilempari seperti yang tadi Om Cahya ya, waktu awal-awal dilempari ya dengan batu sampai berdarah-darah.
Dan akhirnya dia meninggal. Om, sakit ya dilempar batu? Sakit sayang, ya. Kalau dilempar pakai batu betulan, ya sakit sekali, ya. Iya, ya kan? Loh, kok diketawain? Iya betul, sakit ya. Buktinya murid Tuhan Yesus ini ya ketika dia dilempar sama batu sampai-sampai dia meninggal, anak-anak ya. Kasihan bukan? Nah, ayo Om Cahya mau tanya nih, siapa nama murid Tuhan Yesus itu? Ya, anak-anak ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Siapa nama murid Tuhan Yesus itu? Ya, yang dilempari sama batu. Ayo, siapa yang tahu? Iya Om, aku tahu jawabannya. Itu Stefanus. Betul ya, Stefanus. Pinter ya Ella ya. Wow, luar biasa. Ya, makasih ya Ella ya. Yuk ya anak-anak semua di rumah ya. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, cerita Alkitab, cerita tentang Stefanus, siapa di sini yang mau pimpin doa dulu? Ayo, ada nggak yang mau pimpin doa? Siapa yang berani ya? Saya Om. Wow, Ben mau pimpin doa. Ya, oke, ya. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Ben, terima kasih buat pimpinan doanya. Luar biasa. Tuhan berkati ya Ben. Sekarang anak-anak, yuk kita mau dengar cerita bersama-sama firman Tuhan tentang Stefanus ini. Ya, semuanya duduk manis ya. Duduk yang rapi ya, jangan ada yang tidur-tiduran ya. Semuanya perhatikan baik-baik ceritanya. Nah, anak-anak, Stefanus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang memberitakan firman Tuhan. Ya, dia berani bersaksi ke semua orang ya. Orang yang dijumpai dia ceritakan Yesus itu baik, Allah itu luar biasa. Nah, anak-anak, Stefanus juga suka berdoa buat mereka. Ya, Stefanus sangat rajin. Dia betul-betul penuh semangat. Ya, dia bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak, Om Cahya mau tanya di sini, siapa di sini yang suka bersaksi? Ayo angkat tangan, siapa? Ya, ayo. Nah, pernah nggak anak-anak di rumah ya kasih tahu sama teman-teman untuk ikut ibadah online? Ayo, siapa? Kasih tahu nggak ya? Nah, kasih tahu teman-teman yang di rumah, teman-teman yang di sekolah ya. Kita kasih tahu. Kalau perlu kita kasih tahu link Abi Hosananya ya. Biar bukan cuma kamu yang beribadah, yang ikut ibadah Abi online, tapi teman-teman semua baik di sekolah, baik di lingkungan rumah ya, kita semua kasih tahu sama mereka. Amin. Yuk kita mau jadi saksinya Tuhan. Nah, anak-anak kembali lihat gambarnya ya. Stefanus lihat dengan semangat tinggi ya. Dia memberitakan firman Allah ya. Firman Allah mulai tersebar ya. Firman Allah mulai diberitakan dan banyak orang akhirnya tahu cerita tentang Yesus Kristus. Dan jumlah murid-murid semakin bertambah. Bahkan kita lihat para imam juga menyerahkan diri dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Ya, seneng gak ya anak-anak di rumah? Kalau kita banyak teman-teman di sekolah minggu kita ya, kalau kita lihat banyak anak-anak yang hadir ya, yang nonton link ibadah Abi online, wow luar biasa ya. Sebab apa? Sebab Tuhan akan terus bekerja ke dalam setiap hati kita. Ayo ajak teman-teman kita gabung ya di link Abi Hosana. Kita mau kenalkan mereka ya bahwa Yesus Kristus Tuhan Raja yang sangat baik sekali buat kita semua. Amin. Dia hebat, dia perkasa, dia luar biasa. Haleluya. Nah, anak-anak, Stefanus banyak melakukan mujizat. Ya, dia menyembuhkan ya, orang sakit disembuhkan ketika dia berdoa, luar biasa. Ya, tapi
banyak juga ternyata orang yang gak suka sama Stefanus. Ya, orang yang gak suka, orang yang benci sama Stefanus. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang jahat. Ya, nah, anak-anak mereka ini adalah orang-orang yang iri hati. Oh, iri hati, hatinya nggak bagus, hatinya jelek tuh ya. Kalau ada yang dikasih mainan, adik-adik nggak dikasih mainan, jangan iri hati ya. Nah, akhirnya ya anak-anak ya, akhirnya orang-orang jahat ini mereka memfitnah Stefanus ya. Nah, kalau Stefanus ini katanya orang yang menyesatkan ya, kata orang-orang jahat itu ya. Nah, anak-anak, kemudian Stefanus ditangkap ya. Stefanus ditangkap ya, kemudian dia dibawa ke mahkamah agama ya. Ke mahkamah agama ini tempat orang-orang diadili ya. Nah, di tempat inilah orang-orang jahat itu bersaksi bohong, cerita yang bohong, cerita yang enggak sebetulnya ya. Nah, bersaksi apa anak-anak? Ya, bohong. Ya, bohong ya. Anak-anak di rumah ya, ada yang suka bohong? Ada? Enggak ya. Semua anak-anak di rumah terus belajar jujur ya. Kalau ulangan tidak boleh nyontek ya. Kalau ditanya papa sama mama, sudah belajar belum? Jawab yang jujur. Kalau belum. Kalau sudah. Ya, haleluya. Jangan suka bohong. Bohong itu apa? Bohong itu dosa. Ya, ayo kita buang ya. Bohongnya itu kemana? Ke laut. Pure ya. Biar bohong itu tidak ada lagi di mulut kita, di hati kita. Amin. Yuk anak-anak kita lanjut ya. Nah, orang-orang jahat ini ya, mereka menuduh Stefanus ya. Dibilangnya kalau Stefanus menghujat Allah ya, menghina tempat kudusnya Tuhan. Padahal Stefanus justru menceritakan kebenaran ya. Dia ceritakan betul-betul tentang kebenaran firman Allah. Nah, Stefanus coba menjelaskan anak-anak ya, kalau yang diceritakan orang-orang jahat itu adalah bohong, yang enggak benar ya. Stefanus juga menceritakan kalau banyak orang itu tidak menuruti lagi perintah Allah ya. Tapi kita lihat para pemimpin saat itu sangat marah ya. Mereka geram, mereka marah ya mendengar apa yang diceritakan oleh Stefanus. Lalu Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia melihat ke atas dan melihat kemuliaan Allah. Ya, Stefanus pun berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka." Ya, akhirnya anak-anak ya, mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu. Wow, sementara mereka melempari Stefanus dengan batu, Stefanus berdoa. Ya, Stefanus berdoanya bagaimana? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kemudian setelah Stefanus berdoa seperti itu, dia berlutut dan berseru, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah, anak-anak, ketika Stefanus berdoa, rohnya pergi bersama Tuhan Yesus. Dan Stefanus adalah orang Kristen pertama yang menjadi martir. Nah, anak-anak, apa itu martir? Ya, nah, martir itu adalah orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah, ya, karena dia mempertahankan imannya, keyakinannya. Nah, anak-anak, orang ini atau katakan Stefanus ini, dia mati karena memperjuangkan kebenaran. Nah, itulah Stefanus, ya, yang sudah rela menderita bahkan mati untuk Tuhan. Stefanus berani bersaksi, ya, sama siapa saja dia ceritakan tentang Tuhan Yesus.
Stefanus tidak malu cerita tentang Tuhan, ya. Karena Stefanus mengasihi dan taat kepada Tuhan. Ayo anak-anak semua di rumah, ya. Mulai saat ini Om Cahya terus berdoa, ya. Jangan malu anak-anak kalau diminta untuk bersaksi, ya. Ceritakan tentang Tuhan. Amin, ya. Ceritakan tentang Tuhan, pujilah Dia, ya, tinggikan Dia, masyurkan Dia selama-lamanya. Amin. Kasih tahu sama teman-teman di rumah, ya, sama teman-teman di sekolah, ya. Tuhan Yesus itu baik, ya. Tuhan Yesus itu hebat, ya. Tuhan Yesus itu yang memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Aku mau bersaksi ya, Om. Oh, Gabriel mau bersaksi. Haleluya. Oke. Ya. Ya. Yuk, adik-adik, kita lihat Gabriel mau bersaksi sebentar, ya. Ya, kita lihat sama-sama. Everybody, are you ready to sing? Make some noise, come on! Jesus is the way, He's my everything. Every single moment of every single day, there's something deep within me, I just gotta say, 'cause I'm gonna praise you, Lord, every day of my life. Nah, anak-anak, ada satu lagi yang mau lewat, yang mau kasih kesaksian dari teman-teman anak-anak semua. Yuk, kita saksikan sama-sama, ya. Yuk, mari. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Wow, luar biasa kesaksian dari anak-anak kita. Ya, Om Cahya percaya anak-anak semua di rumah, ya, semuanya bisa bersaksi. Ya, kalian punya potensi yang Tuhan karuniakan. Amin. Ya, kita dengar yuk sama-sama, ya, cuplikan kesaksian dari mamahnya Angie melihat bahwa Angie itu punya potensi yang luar biasa. Yuk, mari kita saksikan. Dari kecil Angie emang udah hobi untuk menggambar. Tapi setiap kali habis gambar dia selalu bilang gambarnya nggak bagus, nggak seperti anak-anak lain. Saya selalu bilang Angie tuh punya potensi dalam hal menggambar. Tuhan kasih Angie bakat yang mungkin nggak dimiliki oleh anak-anak lain. Gitu saya bilang, mama aja nggak bisa gambar seperti Angie. Nah kemarin dia disuruh sama guru sekolahnya, diminta untuk bikin ucapan terima kasih buat acara perpisahan, buat ucapan terima kasih guru-guru. Nah, awalnya dia merasa kurang pede, tapi terus saya ingatkan, Angie harus berlatih gitu. Kapan lagi Angie bisa dikasih kepercayaan untuk bisa nulis ucapan terima kasih, bisa menggambar gitu. Akhirnya siang ini dia selesaikan gambarnya, dan ini gambarnya. Ya, kita semua sudah diberkati pada pagi hari ini. Amin. Ya, anak-anak, ya jangan lupa ayat hafalannya dari Roma 9 ayat 1. Ya,
Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ya, sekali lagi ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Roma 9 ayat 1. Ingat ya, ayat hafalannya ya. Nah, anak-anak, untuk minggu ini ya, kreativitasnya kali ini bukan dari Cici Mehwa, bukan dari Cici Peggy yang buat ya. Tapi untuk minggu ini khususnya adik-adik di rumah coba buat kreativitasnya sendiri masing-masing di rumah ya. Tentang apa? Temanya tentu temanya tentang cerita Stefanus yang kalian sudah dengar ya, yang anak-anak semua sudah dengar. Jadi silakan buat dalam bentuk apa aja ya, boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk kertas ya, adik-adik kreativitas sendiri ya, boleh dari bahan apa aja ya. Yang penting hasil kreativitasnya itu sesuai dengan cerita pagi ini. Nanti kalau sudah jadi boleh direkam, dikirim ke guru kelasnya masing-masing ya. Nah, kalau anak-anak ada yang belum jelas soal kreativitas, boleh menghubungi cicinya atau guru kelasnya ya, supaya bisa tanya lebih jelas. Jadi kreativitasnya ditunggu ya. Anak-anak dibuat di rumah ya. Boleh dibantu nggak sama papa sama? Boleh, nggak apa-apa ya. Nanti tunjukkan ya siapa yang buat kreativitasnya sesuai dengan tema atau cerita pada pagi hari ini ya. Haleluya, semuanya kita sudah diberkati. Yuk kita tutup di dalam doa bersama-sama pada pagi hari ini. Ayo sekarang berdiri semua, ya berdiri semua, ya lipat tangan, lalu nanti kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami telah diajarkan oleh Engkau untuk berani bersaksi. Untuk berani bercerita tentang Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Berkati urapi Tuhan anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menurunkan kuasa Roh Kudus ke dalam setiap hati kami. Dan tinggal dalam hati kami untuk selama-lamanya bekerja menyatakan kuasa dan belas kasih-Mu. Terima kasih. Bapa kami berdoa untuk keluarga kami semua, papa mama kami semua. Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh ya kami semua dipelihara hari lepas hari. Tuhan yang menyediakan makanan buat keluarga kami. Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu, gereja Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan yang akan terus memberkati sesuai dengan tujuan Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu yang bercerita supaya urapan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih. Anak-anak semua, papa mama di rumah, mari kita mau membuka hati kita. Kita mau menerima akan berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkatimu pada pagi hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, kemurahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, yang memberkati kita semua saat ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.